Oke, jadi gua kali ini mau komparasi singkat ya antara dua big MPV ini, antara Hyundai H1 Royal Diesel tahun 2019 sama Toyota Velfire G 2021. Jadi emang ini dua-duanya adalah big MPV ya, cuma emang beda banget segmennya. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya mereka berdua ini punya sliding door sama Ottoman seat. Jadi kalau dari soal harga ya, si H1 ini kan tipe paling tingginya ya, Royal Diesel 2019. Ini dijual di harga 550 jutaan lah. Sementara yang ini, si Velfire 2021, ini harga secondnya masih di angka 1,2 M-an lebih dikit lah. Dan perbedaannya berarti sekitar setengah M lebih ya, hampir 600 jutaan ya. Pajaknya, nah soal pajaknya pun juga 2 kali lipat nih. Yang H1 ini pajaknya cuma 8 jutaan, sementara yang Velfire 16 juta. Jadi emang segitu besar ya bedanya. Nah, dua-duanya ini dijual sama Auto High nih yang ada di Bursa Mobil Bintaro. Kalau kalian mau lihat langsung aja samperin ke showroomnya. Dan thank you udah minjemin ya Pak Henry ya. Jadi kita akan lihat mana yang paling worth it untuk dibeli. Apakah Velfire 2021 ini dengan harga yang 600 juta lebih mahal atau Hyundai H1 ini? Simak langsung videonya. Oke, ngomongin dari soal segmen dulu ya. Kan tadi udah gue bilang ya, ini dua mobil ini emang sama-sama big MPV, sliding door, Ottoman seat. Tapi sebenarnya mereka beda banget segmennya. Jadi kalau dari sejarahnya ya, Hyundai H1 ini tuh emang basicnya mobil komersil, mobil niaga. Jadi kalau teman-teman sering ke luar negeri itu pasti sering jumpain H1 ini, terutama di Korea. Itu biasanya buat kendaraan logistik, travel, ambulans, gitu-gitu ya. Dan di Indonesia ini jadi mobil karoseri yang dimewah-mewahin. Sementara Velfire atau Alphard yang kembarannya itu emang diciptain dari awal sebagai MPV premium untuk keluarga. Jadi emang dari sejarahnya pun ini dua mobil udah beda banget gitu. Nah, ngomongin dimensinya, jelas ya kalau H1 ini dia punya dimensi yang jauh lebih besar. Baik dari segi panjangnya, dia panjangnya 5,1 meter. Sementara yang ini kalau nggak salah masih di bawah 5 meter ya. Lebarnya pun juga dia bener-bener 1,9 meter. Dia lebih lebar dibandingin Velfire. Tingginya juga dia jauh lebih tinggi. Dan wheelbase-nya juga dia jauh lebih panjang. Dan ground clearance-nya juga sedikit lebih tinggi ya. Jadi ini mobil emang secara dimensi lebih besar dibandingin Velfire. Kalau dari desain sih udah kelihatan banget ya. Mana yang paling menarik? Udah jelas si Velfire ini ya. Karena dia lihat aja dari grillnya yang begitu mewah gitu ya, chrome semua di mana-mana. Lampunya juga dia ada biru-birunya, ini udah full LED semuanya. Terus sennya juga udah pakai sequential gini ya. Jadi emang ini modern banget. Karena emang dia juga lebih baru ya 2021. Sementara yang H1 ya dia oke lah, keren. Karena emang ini udah yang facelift terakhirnya. Kalau yang sebelumnya kan lampunya gede banget ya. Sementara ini udah lebih sipit dan jauh lebih proper lah dilihatnya. Tapi dia untuk beberapa hal kayak lampu-lampunya, sein, lampu kecilnya, fog lampnya itu masih LED semua. Masih halogen, masih halogen semua. Nah, dari samping juga udah jelas ya. Si Velfire ini kelihatan jauh lebih mewah. Nggak kelihatan kayak mobil niaga yang emang dimewah-mewahin gitu. Ini nggak mungkin mobil niaga kayak gini ya. Lihat dari sininya aja, bentuk jendelanya pun juga dia bagus ya, lebih dinamis dibandingin yang H1 yang cuma kayak lurus gitu aja. Dan ngomongin velgnya dia ring 18 dual tone dan dia udah pakai full cakram semua. ABS, EBD, BA udah jadi standar. Sama lah yang H1 juga ada ABS, EBD, BA udah jadi standar, cuma dia pakai ring yang lebih kecil 17. Nah, ini belakangnya juga gue lebih suka si Velfire ini. Jadi Velfire ini kan emang diciptain untuk segmen yang kelasnya itu lebih muda ya, lebih anak muda dibandingin yang Alphardnya. Jadi emang kelihatannya dari lampu belakangnya pun dia warnanya bening gitu dibuatnya. Terus dia juga seinnya udah sequential semuanya. Sementara yang H1 ya udah gitu aja gitu, meskipun dia juga udah pakai LED kalau nggak salah lampunya. Nah, sekarang kita lihat bagasinya ya. Jadi mekanisme pembuka bagasinya dia sebenarnya elektrik, cuma dia nggak bisa dibuka dari sini. Nah, dia nggak mau ngangkat, dia harus pakai remote atau dari dalam.
Ya bukannya agak lama ya. Nah, ini sih bagasinya gede banget ya. Dan dia ciri khas MPV kotak gini adalah ya ini bibir bagasinya pun juga lebar banget ini bibir apa namanya? Mulai dari lebarnya maupun tingginya. Jadi bawa barang segede apapun juga pasti masuk. Ini udah luas ya menurut teman-teman ya. Tapi ini kayaknya masih bisa diluasin lagi dengan cara sliding ke depan ininya. Nah, oke. Kita bisa dapat maksimal oke lah, ini udah paling maksimal ya. Kalau bangku baris ketiganya dia nggak dilipat. Nah, sekarang kita bandingin nih ya dengan kondisi kayak gini di H1. Nah, kalau di H1 ini nggak bisa dilipat dia, nggak bisa direbahin sampai rata lantai maupun dilipat, dia nggak bisa. Jadi dia cuma bisa dimajuin sampai mentok. Ini kan yang bagian pantatnya udah dinaikin ya, jadi dia bisa dimajuin sampai mentok. Dia bisa dapat segini. Ini yang gue bilang, secara lebar maupun tinggi dia lebih luas nih dibandingin si Velfire. Kita langsung coba lihat bagian mesinnya ya di sini ya. Nah, mesinnya si Velfire dia pakai mesin bensin 2500 cc. Dia pakai mesin yang sama kayak punyanya Camry. Dia punya tenaga 180 horsepower dan torsinya sekitaran 234 Nm lah ya. Dan dia itu pakai transmisi CVT, penggerak roda depan. Nah, sementara yang di sini di H1 ini nih yang jadi kelebihannya dia karena dia pakai mesin diesel 2500 cc CRDI yang emang udah terkenal ya, punya tenaga yang gede banget. Dia itu punya tenaga sekitar 168 horsepower. Ya sedikit lebih kecil dibandingin Velfire ya. Tapi torsinya dia 392 Nm dan itu didapat di putar mesin yang rendah banget di sekitaran 2000 rpm. Dan dia pakai transmisi torque converter 5 speed dan dia pakai penggerak roda belakang. Jadi beda ya sama si Velfire. Velfire roda depan, ini penggerak roda belakang. Dan inilah yang jadi kelebihannya si H1 karena dia punya torsi yang besar banget. Karena emang ya mobil-mobil penumpang besar gitu ya lebih butuhnya torsi ya dibandingin tenaga. Jadi pastinya dia jauh lebih irit dan jauh lebih kenceng dibandingin si Velfire. Ini kuncinya H1, jadi dia emang nggak ada keyless entry sama sekali. Masih pakai ini biasa. Cuma dia udah auto retract ya. Bagus lah. Oke. Dan dia untuk masuknya ini kayak naik bis. Dia tinggi banget nih. Ini ada apa ya? Oh, ini dongkrak di sini. Dia benar-benar kayak masuk ke bis ya, tinggi banget. Gua nggak tahu kenapa ini kok lantai dasarnya dia tinggi banget ya. Kayaknya sih dia sasisnya leather frame ya. Kayaknya sih ya, karena ini kan ciri-ciri leather frame itu pasti lantainya tinggi. Nah, ini mesin dieselnya ini jadi kelebihannya emang dari soal tenaga dan konsumsinya, tapi dari soal getarannya dan suaranya ini pasti lebih berisik dibandingin yang Velfire ya, mesinnya bensin gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari layoutnya jauh banget ya dibandingin Velfire karena dia secara desainnya, materialnya ini emang beda banget kelasnya dibandingin Velfire. Apalagi ya kalau kita lihat speedometernya dia outdated banget, bener-bener speedometer, tachometer, odometer udah gitu aja tanpa ada layar sedikit pun. Cuma ini emang di sini dia udah soft touch sih. Dari segi joknya dia emang udah kulit ya, cuma dia emang nggak terlalu empuk dan dia posisinya tuh tinggi banget. Emang secara visibilitas asik ya, ini nyetir mobil ini tuh kayak tinggi gitu ya. Dan ini berasa kita kayak wah bisa ngelihat semuanya gitu ya. Jauh lebih tinggi dibandingin Velfire. Nah di sini dia ini bener-bener ciri khas mobil-mobil niaga banget. Dia tuh bisa untuk 2 penumpang di sini karena emang ini ada seat beltnya nih. Ada seat beltnya dan ini kalau lagi nggak kepake itu bisa dijadiin handrest. Di sini juga nggak ada sunroof, nggak ada fitur macem-macem. AC-nya juga pengontrolnya masih manual. Dia transmisinya udah ada ini ya, tiptroniknya ya. Ini pengoperasiannya agak kasar. Ini agak aneh sih penempatan handbrake-nya nih. Dia nyempil di bawah sini. Jadi kalau misalkan kita lagi pakein handrest ya di sini ya.
Terus habis itu kita mau narik rem parkir. Ini tuh handrestnya harus dinaikin dulu baru kita bisa. Jadi emang agak repot. Oke, sekarang kita coba lihat yang Velfire. Nah, ini remote-nya, dan ini kalau kita masuk ya ini udah pakai keyless ya. Jadi nggak perlu tekan tombol sama sekali, tinggal grab aja, langsung kebuka. Nah, begitu masuk ke sini, ini langsung beda banget ya. Karena dia pakai sasis monokok, jadi dia bisa rendah nih lantainya. Jadi masuknya pun jauh lebih gampang dibandingin sama H1. Dan dia udah isi akses, jadi kursinya itu langsung maju, dan kalau kita matiin mau keluar ini juga langsung ngasih ruang buat kita keluar. Keren ya. Begitu masuk ke interiornya, ini makin jauh lagi nih perbedaannya ya dibandingin sama H1 nih. Makin kerasa, oh ini nih yang ngebedain kenapa mereka tuh bisa harganya selisihnya hampir 500 juta lebih. Ya, dari aura kabin aja ini udah materialnya soft touch semua, dari desainnya juga serba modern, serba digital. Bahkan sampai di sini pun juga joknya full elektrik kanan kiri, dan ini bisa diatur ketinggiannya. Dia juga ada cooler seatnya di sini. Setirnya juga di sini dia udah full pengaturannya, dari mulai audio steering switch, pengaturan MID. Di sini ada lane departure, ada rem otomatis. Pokoknya di sini langsung kelihatan banget bedanya. Di sini juga udah memory seat ya. Sini kita lihat. Kalau tadi di H1 itu kan kosong aja gitu biasa, di sini bahkan udah ada wireless charging ya. Nih di sini. Jadi kita taruh HP aja udah langsung nge-charge. Bahkan di sini juga udah ada sunroof. Oke. Nah, ini nih jok ini. Nah, jok ottoman-nya itu bukan cuma di belakang, tapi bahkan di bagian penumpang depannya pun juga udah dapat nih. Kita lihat. Tuh. Jadi bahkan penumpang depannya udah dimanjain banget ya di sini. AC Toyota selalu ada cup holder di depan AC, dan dia udah pakai premium sound, jadi emang kualitas suaranya nggak bisa dibandingin lah sama H1 ya. Di sini ada ambient lightnya juga di kaki, sementara di H1 nggak ada. Pokoknya banyak banget lah di sini bedanya. Di sini juga semua udah ada electric parking brake, auto hold, ada idling start stop, traction control, eco mode di sini. Nah, habis ini kita masuk ke bangku baris kedua. Kita tutup aja ya. Oke, meskipun sama-sama udah ottoman ya, di H1 juga udah ada ottoman, tapi emang kualitas dari ottomannya si Toyota Velfire ini jauh banget kualitasnya dibandingin si H1. Karena dia meskipun di sini sama-sama ada kupingnya untuk headrestnya, di sini juga ada ada supportnya untuk kaki di sini. Tapi dia material joknya sama keempukannya juga beda banget. Di sini jauh lebih empuk, jauh lebih nyaman. Apalagi di sini kita dapat berbagai macam fitur ya. Kayak sini ambient light-nya lebih mewah, dia kelihatan lebih integrated ya dibandingin H1. Terus di sini juga dia dapat AC double blower yang digital, dan ini ambient light-nya bisa kita ganti-ganti warnanya. Dan yang terpenting yang nggak ada di H1 juga adalah sini panoramiknya nih. Ini yang bikin aura kabin itu makin kerasa mewah lagi. Lihat dari detail-detail lampunya aja ini mewah banget. Dia nyalanya gradual, dan di sini pakai bahan metal gitu. Ada nanonya juga. Terus apalagi di sini udah ada mejanya juga sih di sini. Dan ini kalau kita mundurin, oh ini kalau di bangku belakangnya dilipat ke atas, kita nggak bisa nyenderin joknya ya. Kayaknya harus diturunin dulu. Dan di sini pun juga kita masih dapat cooler seat. Jadi kebayang ya, duduk di sini tuh bener-bener kayak bos banget. Sini kita masih dapat tirai atau horden. Jadi kemewahannya ini bener-bener ya. Bedanya jauh banget. Sini dapat apa lagi? Oh, ini ada cup holder juga di sini. Ini ada monitor. Nah, soal fleksibilitas joknya ya, ini kalau kita mau lebih lega lagi, ini kursi depan kita bisa memajuin dari tombol di sini. Nah,
kita dapat ruang kaki segini. Dan ini kalau mau kita mundurin, ini paling mentok segini. Nah, dari segi keluasan ruang kaki, ini Vellfire masih kalah jauh dibandingin si H1 karena H1 bisa seluas itu ya. Tapi kalau ini kita senderin, kita lihat ya, dia bisa serabah apa. Oh, ini enak banget sih. Dia bener-bener bisa sampai tidur. Dia bener-bener sampai rebah banget. Dan ini kalau kakinya kita angkat, jadi emang kalau dari fleksibilitas kursinya mirip-mirip ya, tapi kalau dari kelegaannya emang masih menang yang H1. Buat di bangku baris ketiganya, soal kenyamanan Vellfire menang jauh ya. Dia dari kualitas joknya sama lah kayak di jok-jok depannya. Dia jauh lebih empuk, jauh lebih mewah. Tapi fleksibilitasnya dia nggak bisa seluas kayak di H1. Nah, dia cuma bisa dapat ruang kaki segini nih. Kalau ini jok depan, jok tengahnya nggak dimajuin. Terus dia senderannya, dia bisa dibuat rebah banget. Sementara yang di H1 nggak bisa. Kayak kita majuin. Nah, kita masih bisa duduk serebah ini ya, bahkan di bangku baris ketiga. Cuma nggak tahu ini kalau bagasinya ditutup kayak apa, tapi seenggaknya kalau dimajuin masih bisa dia. Dan dia juga tetap dapat handrest. Dia tetap dapat handrest, dia dapat headrest juga untuk penumpang yang di tengah. Sini masih ada cup holder juga, dan di sini juga bahannya masih soft touch di sini. Ini masih soft touch, dikasih aksen kayu dan silver juga. Di sini masih dapat juga tirai, bahkan dikasih horden juga di sini. Dan ini joknya juga dia masih seproper yang di bagian tengahnya, jadi dia masih cukup lebar nih. Kalau yang di H1 kan udah kurang proper ya di bangku baris ketiganya. Ini asik sih. Oke, jadi dengan perbedaan harga 600 jutaan lebih, si Vellfire ini jelas ya menawarkan kemewahan yang jauh lebih mewah dibandingin H1. Dan kelegaan kabinnya si H1 ini menang jauh dibandingin sama si Vellfire. Apalagi ditambah sama mesin dieselnya yang jauh lebih powerful dan punya kehematan bahan bakar yang pastinya lebih baik dibandingin si Vellfire ini. Jadi gimana menurut teman-teman dengan perbedaan 600 juta ini? Worth it nggak sih untuk beli Vellfire? Atau mendingan beli H1 aja? Silahkan sampaikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3